Jangan pernah anggap remeh sebuah momen. Dalam hidup, seringkali perubahan besar dimulai dari 1 detik kesadaran. Anda mungkin sedang duduk santai, membuka video ini tanpa ekspektasi apa-apa. Tapi percayalah, bisa jadi ini adalah momen paling penting dalam hidup Anda. Bukan karena saya yang berbicara, tapi karena pesan yang akan Anda dengar hari ini memiliki kekuatan untuk membangunkan sesuatu yang tertidur dalam diri Anda. Sebuah kekuatan yang sudah Tuhan tanamkan sejak Anda lahir. Namun mungkin selama ini belum Anda kenali. Kita semua memiliki potensi luar biasa, tetapi seringkali tertutup oleh keraguan, ketakutan, dan keyakinan yang salah. Dan hari ini, saya ingin Anda menyimak dengan hati terbuka. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa. Karena ini bukan sekadar motivasi biasa, ini adalah panggilan. Sebuah panggilan untuk kembali menjadi pemimpin dalam hidup Anda sendiri. Kita akan bicara tentang kekuatan pikiran, tentang bagaimana autosugesti bisa menjadi jalan untuk mengubah hidup Anda. Kita akan menggali kebijaksanaan Napoleon Hill dan menghubungkannya dengan spiritualitas yang lebih dalam. Karena ketika pikiran dan iman bersatu, tidak ada yang mustahil. Duduklah dengan tenang. Ambil napas dalam. Hari ini, kita mulai perjalanan menuju versi terbaik dari diri Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal kecil yang bisa menjadi langkah awal transformasi besar dalam hidup Anda. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di channel YouTube ini, ARS Pandangan Hidup. Kenapa? Karena channel ini bukan sekedar hiburan atau konten motivasi biasa. Di sini, kita berbicara tentang perubahan nyata, tentang pengembangan diri yang sejati, tentang kekuatan spiritual dan mental yang selama ini mungkin Anda lupakan. Berikan juga komentar Anda di bawah, bagikan pemikiran atau pengalaman pribadi Anda. Karena ketika Anda berbagi, Anda sedang menyambung energi positif dari satu jiwa ke jiwa lainnya. Kita semua sedang mencari makna, sedang mencari arah. Dan siapa tahu, komentar Anda bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang gelap. Channel ini dibangun dengan niat baik, untuk semua kalangan, semua agama, semua latar belakang. Tapi bagi Anda yang beragama Islam, Anda akan melihat bahwa ajaran-ajaran ini sangat sejalan dengan prinsip keimanan yang diajarkan dalam Al-Quran. Jangan tunggu sampai nanti. Tindakan kecil hari ini bisa membuka pintu besar esok hari. Klik subscribe sekarang juga, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda, tapi belum bisa muncul ke permukaan? Seolah-olah ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik keheningan pikiran Anda. Bukan kekuatan otot, bukan pula kekuatan uang, tapi kekuatan batin. Sesuatu yang Tuhan tanamkan sejak awal penciptaan. Sayangnya dunia seringkali terlalu bising untuk kita mendengarnya. Kita sibuk mengejar validasi, sibuk membandingkan diri, sibuk memikirkan masalah hari ini dan ketakutan akan hari esok. Dalam kebisingan itu, suara hati menjadi samar. Padahal justru dari situlah kekuatan itu berasal. Napoleon Hill menyebut bahwa semua pencapaian dimulai dari satu titik yang sama, pikiran. Pikiran yang terarah, yang penuh keyakinan dan tidak goyah meski dunia menguji. Tapi bagaimana mengarahkan pikiran kita? Jawabannya adalah dengan kebiasaan yang disebut autosugesti. Ini bukan mantra ajaib, bukan sihir, tapi sebuah teknik spiritual yang nyata. Teknik berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata positif, penuh keyakinan dan diulang setiap hari. Seperti halnya doa yang diucapkan terus-menerus. Kata-kata ini akan membentuk realitas. Karena Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk yang diciptakan berdasarkan niat dan kehendak. Apa yang Anda tanam dalam pikiran Anda, itulah yang akan tumbuh dalam hidup Anda. Bayangkan pagi hari, saat dunia belum ramai, saat matahari baru terbit, dan saat jiwa Anda masih dalam keadaan tenang. Itu adalah waktu terbaik untuk menanamkan autosugesti. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar Anda masih terbuka, belum tertutup oleh rutinitas atau kekhawatiran harian. Napoleon Hill percaya bahwa di waktu-waktu seperti ini kita bisa menyampaikan pesan langsung ke alam bawah sadar kita. Dan pesan itu, jika diulang dengan emosi yang kuat, akan membentuk kenyataan.
Contohnya begini, saya memiliki tujuan untuk mendapatkan 1 miliar rupiah pada 31 Desember tahun ini. Dengan kerja keras dan kontribusi nyata dalam bisnis saya percaya ini sedang terjadi. Anda tidak hanya mengucapkan kata-kata itu, Anda merasakannya, membayangkannya, dan meyakininya seperti sebuah fakta. Apa yang terjadi kemudian? Tubuh Anda mulai bergerak sesuai keyakinan itu. Sikap Anda berubah, fokus Anda meningkat, energi Anda selaras, dan dunia merespon. Tuhan tidak melihat apa yang Anda inginkan, Tuhan melihat siapa Anda di dalam. Jika Anda merasa bahwa hidup Anda stagnan, bisa jadi bukan karena takdir Anda buruk, tapi karena pikiran Anda belum diarahkan. Maka, ubah pikiran Anda dan Anda akan mengubah nasib Anda. Tidak perlu menunggu siapapun, Anda bisa mulai hari ini. Salah satu konsep paling mendalam dari ajaran Napoleon Hill adalah definiteness of purpose. Tujuan hidup yang jelas, spesifik, dan tak tergoyahkan. Tanpa tujuan, hidup hanyalah rangkaian peristiwa acak. Anda bangun, bekerja, tidur, lalu mengulangi hal yang sama tanpa arah. Tapi ketika Anda tahu dengan jelas apa yang Anda inginkan, semesta mulai membuka jalan. Ini bukan mistik, ini hukum spiritual dan psikologis yang nyata. Pikiran Anda seperti magnet, ia menarik hal-hal yang selaras dengannya. Jika Anda terus berpikir tentang masalah, maka masalah akan terus datang. Tapi jika Anda mulai mengarahkan pikiran pada solusi, pada visi, pada tujuan besar, maka perlahan realitas Anda berubah. Inilah mengapa penting untuk menulis tujuan Anda. Jangan hanya disimpan dalam kepala. Tuliskan secara rinci apa yang Anda inginkan, mengapa Anda menginginkannya, kapan Anda ingin mencapainya, dan bagaimana Anda akan mencapainya. Ulangi itu setiap pagi dan malam, dengan iman, dengan rasa syukur, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Karena sesungguhnya, ketika Anda yakin dan bertindak selaras, Tuhan akan mengirim pertolongan. Bukan melalui keajaiban yang tiba-tiba, tapi melalui peluang yang tak terduga. Dan ketika Anda siap secara mental, Anda akan mengenali peluang itu, dan Anda akan siap mengambil peluang itu. Autosugesti bukanlah praktik yang asing dalam kehidupan spiritual, terutama bagi umat Islam. Bukankah dalam doa-doa kita mengulang permohonan kepada Tuhan dengan harapan dan keyakinan? Autosugesti adalah bentuk teknis dari keyakinan itu. Ketika Anda berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang membangkitkan harapan, Anda sedang menanamkan benih keyakinan ke dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini, sebagaimana dijelaskan Napoleon Hill, tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang diulang dengan emosi kuat. Maka, ketika Anda berkata setiap pagi, "Saya kuat, saya diberkahi, saya akan sukses karena Tuhan menyertai saya," dan Anda mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, maka bawah sadar Anda mulai menyerapnya sebagai realita. Masalahnya adalah, banyak orang justru menggunakan autosugesti secara negatif. Mereka berkata, "Saya capek, saya ini gagal, saya nggak bisa kaya," dan mereka mengulanginya setiap hari tanpa sadar. Itu pun autosugesti. Dan yang terjadi, hidup mereka menjadi sesuai dengan kata-kata itu. Maka, hari ini sadarlah, gantilah kata-kata yang Anda ucapkan. Gantilah keluhan dengan keyakinan, gantilah keraguan dengan keberanian. Ucapkan dengan perasaan, karena kata yang diulang dengan hati lebih kuat dari sekedar ucapan lisan. Inilah spiritualitas dalam praktek. Inilah bagaimana pikiran, perkataan, dan iman menyatu, menciptakan takdir. Bayangkan, jika setiap pagi Anda mengucapkan kalimat seperti ini, "Saya bersyukur atas rizki yang datang dari arah yang tidak saya sangka. Tuhan mencintai saya. Saya bergerak dengan yakin menuju kesuksesan." Lalu bayangkan, Anda mengulangnya selama 30 hari tanpa putus. Apa yang akan berubah? Mungkin di awal Anda merasa seperti sedang berpura-pura. Mungkin terdengar seperti kebohongan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Anda sedang menanamkan format baru dalam sistem pikiran Anda. Sama seperti seseorang yang melatih otot, pikiran juga bisa dilatih. Dan setiap kata positif yang Anda ulang adalah latihan spiritual dan psikologis. Pikiran akan menolak di awal. Ia akan berkata,
Mana buktinya? Tapi tugas Anda bukan menyodorkan bukti sekarang. Tugas Anda adalah meyakini, bertindak dan membiarkan semesta serta Tuhan yang menunjukkan hasilnya. Autosugesti bekerja bukan karena sihir, tapi karena ia mengubah cara Anda bertindak. Dan saat tindakan Anda berubah, maka hasil hidup Anda pun berubah. Dalam Islam, ada prinsip bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi jika Anda yakin Tuhan akan memberi, maka itulah yang akan Anda alami. Maka berhentilah meragukan diri sendiri. Ubah narasi internal Anda. Jangan katakan hidup ini berat. Katakan bahwa Anda sedang belajar menjadi lebih kuat. Salah satu hal yang terberat dalam hidup adalah mengubah kebiasaan berpikir. Apalagi jika sejak kecil kita sudah dibiasakan untuk berpikir dalam batas. Jangan mimpi terlalu tinggi nanti sakit. Jadi orang biasa saja, hidup itu susah, terima saja. Kata-kata ini bukan hanya sekedar nasihat. Mereka adalah batas tak terlihat yang mengurung potensi kita. Ketika Anda mulai mempelajari autosugesti, Anda sedang mulai membongkar tembok itu. Tapi tentu saja, tembok yang dibangun selama tahunan tidak akan runtuh dalam satu malam. Maka dibutuhkan komitmen. Anda harus mau melalui masa-masa aneh. Saat pikiran menolak, saat perasaan meragukan. Tapi ingat, keajaiban hanya datang pada mereka yang bertahan. Autosugesti bukan hanya latihan kata-kata, ini latihan iman. Ketika Anda mengucapkan, saya akan berhasil, tapi kenyataannya Anda sedang terlilit utang. Disitulah ujian sesungguhnya. Tapi jika Anda tetap mengucapkannya, tetap bertindak sesuai kata itu, maka Anda sedang membangun jembatan dari iman menuju realita. Pikiran Anda mulai selaras, hati Anda mulai tenang, tindakan Anda lebih terarah. Dan Tuhan yang maha mendengar menyaksikan perjuangan batin itu. Maka jangan takut merasa aneh. Jangan malu berkata positif kepada diri sendiri. Karena itu bukan kebodohan. Itu adalah permulaan dari kebangkitan. Kita hidup di dunia yang cepat, penuh distraksi. Setiap hari kita diserbu informasi. Dari media sosial, berita, percakapan dengan orang sekitar. Dan sayangnya, sebagian besar informasi itu membentuk ketakutan, kecemasan, dan perasaan tidak cukup. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Kita merasa gagal hanya karena tidak sekaya atau sesukses mereka. Inilah mengapa autosugesti menjadi penting. Ia adalah cara untuk menyeimbangkan kembali pusat kendali dalam hidup kita. Alih-alih dipengaruhi dunia luar, kita belajar berbicara pada diri kita sendiri dengan suara yang membangun. Saya cukup, saya berkembang, saya punya waktu saya sendiri. Kalimat-kalimat ini mungkin sederhana, tapi dampaknya besar. Bayangkan, jika Anda memulainya sejak hari ini. Setiap pagi sebelum membuka ponsel, Anda duduk sejenak memejamkan mata dan mengucapkan autosugesti yang telah Anda tulis. Rasakan emosinya, bayangkan hasilnya, dan kemudian buka hari Anda dengan langkah yang lebih ringan. Dunia mungkin tidak berubah secara instan, tapi persepsi Anda terhadap dunia berubah. Dan ketika persepsi berubah, tindakan Anda berubah. Anda tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut atau iri, tapi digerakkan oleh visi dan keyakinan. Disitulah peran autosugesti menjadi nyata. Bukan mengubah dunia luar dulu, tapi mengubah dunia dalam terlebih dahulu. Salah satu hal yang sering disalahpahami tentang autosugesti adalah mengira ini ada soal berpikir positif. Padahal jauh lebih dalam daripada itu. Autosugesti bukan sekedar berpikir enak-enak atau berharap hidup tiba-tiba baik. Ini adalah proses spiritual dan mental yang membutuhkan ketekunan. Anda menanam benih harapan, menyiraminya dengan kata-kata dan membuktikannya dengan tindakan. Banyak orang menyerah karena merasa kok nggak ada hasilnya. Padahal mereka baru menanam. Setiap perubahan besar membutuhkan waktu. Napoleon Hill menulis bahwa setiap orang sukses memiliki satu kesamaan. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan mereka menolak menyerah walaupun belum melihat hasil. Ini berlaku juga dalam praktik autosugesti. Jika Anda menginginkan kekayaan, bukan berarti uang jatuh dari langit, tapi Anda akan melihat peluang, tergerak untuk bertindak, bertemu orang yang tepat, dan merasa layak menerima rizki.
Itu semua dimulai dari satu hal, yaitu kata-kata yang Anda tanamkan ke dalam diri Anda. Maka, jangan tertipu oleh dunia yang ingin hasil instan. Ingatlah bahwa Tuhan menilai kesabaran bukan kecepatan. Ulangi autosugesti Anda hari ini, tanpa malu, tanpa ragu. Karena dalam kata-kata yang diulang penuh iman, ada kekuatan penciptaan yang tidak bisa dilawan oleh dunia manapun. Coba renungkan sejenak. Bagaimana hidup Anda selama ini? Apakah Anda merasa berada di jalur yang tepat, atau justru seperti berjalan tanpa arah? Banyak dari kita merasa hidup ini mengalir begitu saja. Bangun pagi, bekerja, lalu malamnya lelah dan tidur. Besoknya diulang lagi. Tanpa sadar, kita telah hidup di bawah kendali rutinitas, bukan di bawah kendali tujuan. Inilah mengapa konsep definiteness of purpose atau kejelasan tujuan sangat penting dalam ajaran Napoleon Hill. Ia berkata, hidup tanpa tujuan yang pasti adalah seperti kapal tanpa nahkoda, akan terobang-ambing oleh gelombang kehidupan. Anda tidak perlu tahu semua langkahnya sekarang, tapi Anda harus punya gambaran jelas. Apa yang ingin Anda capai? Kapan Anda ingin mencapainya? Untuk apa Anda mencapainya? Dan bagaimana Anda mulai melangkah hari ini? Saat Anda menulis tujuan Anda, lalu mengulangi setiap pagi dan malam dengan autosugesti, Anda sedang menciptakan arah hidup baru. Anda sedang menyambungkan pikiran dengan tindakan dan menyelaraskan keduanya dengan energi semesta. Ini bukan mimpi kosong, tapi desain takdir yang disengaja. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup tanpa tujuan, maka jangan biarkan hari-hari Anda berlalu tanpa arah. Ambil kendali itu kembali. Mulailah dari satu kalimat tujuan yang jelas dan biarkan kalimat itu menjadi kompas Anda. Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa sukses adalah tentang keberuntungan atau koneksi. Tapi Napoleon Hill menunjukkan sebaliknya. Sukses adalah tentang kejelasan, keyakinan, dan tindakan yang berkelanjutan. Dan semuanya dimulai dari dalam pikiran. Pikiran adalah medan pertama tempat pertarungan terjadi. Jika Anda kalah di sana, Anda akan kalah di dunia nyata. Namun, jika Anda menang di sana, maka dunia akan mulai menyesuaikan diri. Inilah kenapa setiap orang sukses selalu menjaga cara berpikir mereka. Mereka membatasi informasi negatif, memilih teman yang membangun, dan yang paling penting, mereka berbicara pada diri sendiri dengan penuh semangat. Autosugesti bukan hanya pengulangan kata-kata. Ini adalah pernyataan iman terhadap masa depan yang belum terlihat. Anda harus bisa berkata, saya layak sukses, saya layak hidup bahagia, saya layak menjadi pribadi yang memberi manfaat. Dan Anda harus mengatakan itu bukan hanya di depan orang lain, tapi saat sendirian. Karena musuh terberat bukanlah orang luar, melainkan suara kecil di dalam diri yang selalu meragukan. Maka latihlah pikiran Anda sebagaimana atlet melatih tubuhnya. Jangan biarkan suara negatif mengambil alih. Ulangi kalimat sukses Anda setiap hari dengan penuh perasaan. Karena setiap kata yang Anda ulang akan menjadi fondasi realita Anda. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Bahkan dalam Al-Quran, Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Ini bukan sekedar konsep teologis, tapi juga pesan bahwa kata-kata adalah alat penciptaan. Maka tidak heran jika banyak ulama dan motivator muslim menyarankan untuk menjaga lisan dan memperbanyak dzikir. Autosugesti, jika dipahami dengan baik, sebenarnya sejalan dengan konsep dzikir dan doa. Bedanya, autosugesti lebih terstruktur untuk membentuk mindset, sedangkan dzikir membentuk kesadaran spiritual. Keduanya bisa berjalan beriringan. Ketika Anda mengucapkan, saya diberkati, rizki saya datang tanpa henti, Tuhan mencintai saya, maka Anda sedang berzikir dalam bentuk lain, sebuah afirmasi iman. Jangan remehkan kekuatan ini. Bahkan dalam kehidupan Nabi dan para sahabat, kekuatan kata sering menjadi awal perubahan besar. Maka dalam hidup Anda, tanamkan autosugesti sebagai bagian dari rutinitas spiritual harian. Ucapkan sebelum sholat, ucapkan setelah berdoa, ucapkan saat hati sedang lemah. Jadikan ia bagian dari ibadah Anda. Karena setiap kata positif yang Anda ucapkan dengan niat tulus dan hati yang ikhlas adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan, bahwa Anda percaya hidup ini bisa lebih baik dan Anda siap menjalaninya dengan penuh harapan. Ada satu momen yang sangat penting untuk praktek autosugesti, yaitu sesaat sebelum tidur.
Saat tubuh mulai rileks dan pikiran mulai masuk ke gelombang alfa dan theta, itulah waktu terbaik untuk menyentuh pikiran bawah sadar. Inilah waktu ketika kalimat-kalimat yang Anda ucapkan akan masuk lebih dalam dan menetap lebih lama. Maka manfaatkan waktu sakral ini. Sebelum tidur, ambil waktu 5 menit saja. Duduk dengan tenang, ucapkan autosugesti Anda perlahan, bisa dalam hati atau dengan suara lembut. Rasakan setiap katanya. Bayangkan seolah-olah itu sudah terjadi. Misalnya, jika tujuan Anda adalah kebebasan finansial, ucapkan, "Saya bebas secara finansial. Saya memiliki cukup uang untuk membantu orang lain dan hidup damai. Saya bersyukur atas rizki yang terus mengalir." Rasakan emosinya. Jangan hanya ucapkan seperti robot. Autosugesti yang efektif adalah yang disertai perasaan. Karena pikiran bawah sadar tidak paham logika, ia paham emosi. Maka tanamkan emosi positif ke dalam kalimat Anda. Saat Anda tidur, pikiran bawah sadar akan bekerja menyelaraskan energi, membuka ide, dan menarik peluang. Banyak orang yang terbangun dengan inspirasi setelah rutin melakukan ini. Maka jangan sia-siakan waktu menjelang tidur. Jadikan itu waktu suci untuk menanamkan takdir baru dalam hidup Anda. Tuhan mendengar bukan hanya doa, tapi juga keyakinan dalam hati. Salah satu hal yang penting yang perlu Anda pahami bahwa autosugesti bukanlah solusi instan. Ini bukan trik sulap. Ini adalah proses transformasi. Sama seperti menanam pohon, Anda tidak bisa menanam hari ini dan berharap panen besok. Butuh waktu, butuh perawatan, butuh kesabaran. Tapi bedanya, benih yang Anda tanam adalah keyakinan. Dan keyakinan adalah akar dari segala tindakan. Orang yang yakin bahwa dirinya mampu akan bertindak dengan semangat dan tanpa ragu. Sebaliknya, orang yang ragu meskipun punya peluang besar, tetap tidak akan bergerak. Maka yang harus Anda rawat setiap hari adalah keyakinan itu. Ucapkan autosugesti Anda tidak hanya di pagi hari dan malam hari, tapi di tengah hari, saat Anda merasa lelah, saat Anda merasa gagal. Karena saat itulah autosugesti bekerja paling kuat. Ketika Anda mengucapkan, "Saya tetap semangat, saya akan berhasil," di tengah kegagalan, maka Anda sedang menunjukkan kepada Tuhan dan kepada semesta bahwa Anda tidak menyerah, dan semesta akan merespon itu. Karena seperti kata Napoleon Hill, semesta merespon bukan pada keinginan Anda, tapi pada vibrasi hidup Anda. Dan vibrasi itu ditentukan oleh pikiran dan emosi yang dominan dalam diri Anda. Maka buat autosugesti sebagai alat untuk menjaga vibrasi tinggi setiap saat, agar langkah Anda tidak pernah kehilangan arah. Satu kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang saat menerapkan autosugesti adalah mereka hanya mengucapkannya tanpa merasakannya. Mereka hanya membaca teks itu seperti membaca teks biasa, tanpa ada getaran, tanpa ada emosi yang menyertainya. Padahal, seperti yang diajarkan Napoleon Hill, kekuatan autosugesti terletak bukan pada teksnya, tapi pada perasaan yang Anda ciptakan saat mengucapkannya. Pikiran bawah sadar bekerja bukan melalui logika, tetapi melalui emosi. Maka saat Anda mengulang kalimat seperti, "Saya hidup dalam kelimpahan, saya pantas mendapatkan kehidupan yang penuh berkah," jangan hanya ucapkan dengan lidah. Rasakan bahwa itu nyata. Bayangkan bagaimana rasanya saat Anda benar-benar hidup dalam kelimpahan itu. Biarkan tubuh Anda merespon. Detak jantung Anda berubah. Mata Anda berbinar. Itulah energi yang dikirimkan ke alam bawah sadar. Dan itulah yang akan menggerakkan alam semesta. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk berdoa dengan penuh keyakinan, bukan dengan ragu-ragu. Maka, anggaplah autosugesti sebagai doa yang terstruktur, doa yang diprogram untuk mengubah mindset. Jangan takut terlihat aneh. Orang besar memang sering terlihat aneh di awal, tapi mereka tahu arah hidup mereka. Mereka tidak mengucapkan kalimat kosong. Mereka sedang menulis ulang takdir dengan keyakinan. Kita semua pernah merasakan keputusasaan. Hari-hari di mana dunia seolah runtuh. Usaha gagal, pekerjaan hilang, keluarga bermasalah, keuangan kacau. Di saat-saat seperti itu, mudah sekali terjebak dalam pikiran negatif. Saya memang gagal. Saya memang tidak layak sukses. Hidup ini tidak adil. Tapi inilah ujian terbesar bagi manusia. Apakah kita tetap mampu memilih pikiran yang memberdayakan meski kenyataan terlihat menghancurkan? Disinilah kekuatan autosugesti diuji. Autosugesti bukan hanya untuk saat senang, tapi terutama untuk saat jatuh. Ucapkan kalimat positif justru saat Anda merasa paling lemah. Katakan, "Saya akan bangkit. Ini hanya proses. Saya belajar sesuatu dari kegagalan ini." Karena pada dasarnya, kegagalan hanyalah data.
Ia hanya memberitahu Anda bahwa cara sebelumnya belum tepat, bukan berarti Anda tidak mampu. Jadi jangan jadikan kegagalan sebagai identitas. Jadikan ia batu loncatan. Orang-orang besar seperti Thomas Edison, Walt Disney, bahkan para nabi pun mengalami penolakan dan kegagalan. Tapi mereka tetap menjaga pikirannya, mereka tetap percaya. Dan keyakinan itulah yang menjadi jembatan dari kehancuran menuju kebangkitan. Anda juga bisa. Tapi semua itu dimulai dari satu hal. Kalimat yang Anda ucapkan setiap hari, terutama di saat krisis. Satu pertanyaan yang sering muncul adalah, berapa kali saya harus mengucapkan autosugesti ini? Jawabannya bukan pada jumlah, tapi pada konsistensi dan kualitasnya. Napoleon Hill menyarankan agar kita mengulang autosugesti minimal 2 kali sehari, pagi hari saat baru bangun dan malam hari sebelum tidur. Tapi jika Anda benar-benar ingin membentuk ulang hidup Anda, ucapkan kalimat itu kapanpun Anda butuh arah. Tidak ada batas maksimal. Justru, semakin sering Anda mengulang dengan kesadaran penuh, semakin dalam kalimat itu tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Namun jangan sampai pengulangan itu menjadi mekanis. Jangan sampai seperti membaca naskah tanpa makna. Kuncinya adalah rasa. Ucapkan dengan penuh gairah. Jika perlu, sambil menatap cermin. Lihat mata Anda. Tatap dalam. Katakan pada diri sendiri, saya tahu kamu bisa. Saya percaya padamu. Karena satu-satunya orang yang harus Anda yakinkan pertama kali adalah diri sendiri. Jika Anda sudah yakin pada diri sendiri, maka dunia pun akan mulai mempercayai Anda. Ini bukan soal motivasi murahan. Ini soal realitas psikologi dan spiritual. Bahkan dalam Islam, ketika seseorang yakin pada takdir baiknya, maka takdir baik itu lebih mudah datang. Maka bangun keyakinan itu setiap hari. Latih dengan kalimat yang jelas dan kuat. Jangan tunggu motivasi datang. Ciptakan ia lewat autosugesti. Banyak yang bertanya, bagaimana kalau saya tidak percaya pada kalimat yang saya ucapkan? Ini adalah tantangan awal yang sangat wajar. Pikiran Anda mungkin akan berkata, mana mungkin, itu bohong. Tapi justru disinilah kekuatan latihan mental dimulai. Pikiran Anda selama ini terbentuk oleh kebiasaan, trauma masa lalu, dan pengalaman negatif. Jadi ketika Anda mulai mengubah arah pikiran, tentu akan ada penolakan. Bayangkan Anda sedang menanam benih baru di tanah yang selama ini hanya ditumbuhi ilalang. Akan sulit pada awalnya. Tapi jika Anda konsisten menyiram dan merawatnya, perlahan benih itu tumbuh dan menggantikan yang lama. Sama halnya dengan autosugesti. Anda tidak harus percaya 100% di awal. Yang penting, ucapkan dulu. Rasakan sedikit demi sedikit. Berikan ruang bagi diri Anda untuk berubah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari ketidaknyamanan. Bahkan dalam Islam pun, iman pun bertingkat. Kadang kuat, kadang lemah. Tapi selama Anda istiqomah, terus berproses, maka perubahan itu akan datang. Anda akan mulai percaya pada kalimat Anda sendiri. Anda akan mulai melihat perubahan kecil di sekitar Anda. Dan dari situ, kepercayaan itu tumbuh. Jadi jangan menyerah hanya karena belum percaya. Percaya itu hasil dari kebiasaan. Bangun kebiasaan dulu, maka kepercayaan akan mengikuti. Sekarang bayangkan ini, setiap pagi Anda bangun dengan semangat, bukan dengan keluhan. Anda bangun dan mengucapkan, hari ini adalah hari terbaikku. Saya dikelilingi keberuntungan, Tuhan bersamaku. Lalu Anda bergerak dengan keyakinan bukan keraguan. Hari demi hari Anda tanamkan pikiran positif. Anda jaga energi Anda. Anda tidak membiarkan pikiran negatif menempel lebih dari 5 menit. Anda sadar, setiap detik adalah kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Hidup seperti ini bukan ilusi. Ini bisa menjadi kenyataan jika Anda memilih untuk menjaga pikiran Anda. Napoleon Hill menyebutnya sebagai mental disiplin. Disiplin mental. Anda tidak bisa membiarkan pikiran liar mengendalikan Anda. Anda harus melatih pikiran seperti Anda melatih otot. Jangan hanya melatih tubuh di gym, tapi biarkan pikiran juga kuat dan lentur. Karena semua yang Anda alami di luar berawal dari dalam. Jika Anda penuh cinta, Anda akan menarik orang-orang penuh cinta. Jika Anda penuh syukur, Anda akan menarik rezeki yang tak terduga. Jika Anda penuh semangat, semesta pun membuka jalan. Maka hari ini, buatlah keputusan itu.
bahwa mulai sekarang Anda akan menjaga pikiran Anda dengan penuh cinta, dengan kehati-hatian, dan dengan tanggung jawab. Karena masa depan Anda ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan hari ini. Salah satu prinsip penting dalam ajaran Napoleon Hill adalah kekuatan imajinasi kreatif. Ini bukan sekadar berhayal tanpa arah, tapi membayangkan masa depan yang Anda inginkan dengan sangat rinci dan penuh perasaan, seakan-akan itu sudah terjadi. Imajinasi adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan. Jika Anda bisa membayangkannya dengan jelas, Anda juga bisa mencapainya. Tuhan memberi manusia kemampuan imajinasi bukan untuk menarikan diri dari kenyataan, tapi untuk menciptakan kenyataan baru. Dalam dunia bisnis, penemuan, seni, bahkan dakwah, semua dimulai dari visi di kepala seseorang. Jadi jangan remehkan imajinasi Anda. Luangkan waktu setiap hari, minimal 5 menit, untuk membayangkan kehidupan ideal Anda. Tempat tinggal seperti apa yang Anda impikan? Lingkungan seperti apa? Bisnis apa? Berapa penghasilan Anda? Siapa yang Anda bantu? Dan yang paling penting, bagaimana perasaan Anda saat semua itu terjadi? Gabungkan imajinasi ini dengan autosugesti. Ucapkan kalimat Anda sambil membayangkan bahwa itu sedang terjadi saat ini. Karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi kuat yang diulang terus menerus. Jadi manfaatkan kelebihan ini. Jadikan ia alat perubahan. Karena begitu pikiran Anda percaya bahwa itu nyata, tubuh Anda, tindakan Anda, dan seluruh energi Anda akan bergerak arah yang sama. Itulah titik awal perubahan sejati. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak pintar, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak sabar. Mereka ingin hasil instan. Hari ini mengucapkan autosugesti, besok langsung ingin rezeki deras mengalir. Padahal, hukum kehidupan bekerja dengan proses. Anda tidak bisa menanam benih hari ini dan memetik buahnya besok. Dalam ajaran Islam pun kita mengenal konsep sabar. Sabar dalam berusaha, sabar dalam menanti hasil, dan sabar dalam menjaga keyakinan. Autosugesti bukan mantra sulap. Ia adalah pupuk yang menyuburkan pikiran Anda setiap hari. Jika Anda sabar dan terus menyiramnya dengan keyakinan, buahnya pasti datang. Tapi kalau Anda menyerah di tengah jalan, itu seperti mencabut tanaman sebelum ia sempat berbuah. Maka tetapkan dalam hati, saya akan terus melatih pikiran saya setiap hari, tanpa putus, tanpa alasan. Karena perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Perubahan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh iman. Jadi, jika hari ini Anda belum lihat hasilnya, jangan panik. Teruskan saja. Tetap ucapkan, tetap bayangkan, tetap bertindak. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Semesta tidak pernah diam. Energi yang Anda pancarkan hari ini sedang bekerja di belakang layar. Dan saat waktunya tiba, semua akan datang melebihi harapan Anda. Satu rahasia yang sering terlupakan dalam perjalanan mengubah hidup melalui autosugesti adalah kekuatan rasa syukur. Anda boleh punya ambisi besar. Anda boleh menginginkan kekayaan yang banyak, kehidupan yang nyaman, dan kedamaian batin. Tapi jika Anda tidak mensyukuri apa yang sudah ada hari ini, Anda akan selalu merasa kurang. Syukur adalah magnet. Saat Anda bersyukur, energi Anda naik, pikiran Anda menjadi tenang, dan alam semesta pun merespon dengan memberi lebih. Autosugesti yang paling kuat adalah kalimat-kalimat syukur yang diucapkan dari hati yang tulus. Katakan setiap pagi, saya bersyukur atas kesehatan saya, atas keluarga saya, atas setiap rizki yang Tuhan titipkan hari ini. Jangan tunggu besar dulu untuk bersyukur. Justru yang mampu mensyukuri yang kecil akan dipercayakan yang besar. Napoleon Hill pun menekankan pentingnya mindset positif dan syukur adalah fondasinya. Cobalah gabungkan autosugesti dan rasa syukur. Saya bersyukur karena saya berada dalam perjalanan menuju kelimpahan. Saya bersyukur karena Tuhan sedang menyiapkan keajaiban dalam hidup saya. Kalimat ini sederhana, tapi jika diucapkan dengan kesadaran dan keyakinan penuh, ia mengubah seluruh vibrasi hidup Anda. Jadi, jangan tunggu sukses baru bersyukur. Bersyukurlah dulu, maka kesuksesan akan datang menghampiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa lingkungan juga sangat mempengaruhi kualitas autosugesti kita. Anda mungkin sudah mengurangi afirmasi setiap hari, membayangkan masa depan yang Anda inginkan. Tapi,
Jika Anda dikeliling oleh orang-orang negatif yang suka meremehkan, suka mengeluh, dan suka mencibir impian, maka pikiran Anda perlahan akan terkontaminasi. Pikiran bawah sadar sangat mudah menyerap kata-kata dan energi dari lingkungan. Maka berhati-hati, jaga siapa yang Anda izinkan untuk berbicara ke dalam hidup Anda. Jika Anda belum bisa meninggalkan lingkungan toksik secara fisik, setidaknya jaga hati dan telinga Anda. Pilih konten yang Anda konsumsi. Dengarkan video motivasi, baca buku pengembangan diri, ikuti komunitas yang mendukung pertumbuhan spiritual Anda. Ingat, Anda sedang menulis ulang takdir Anda. Jangan izinkan siapapun mencoret lembaran baru Anda dengan keraguan. Bahkan jika keluarga sendiri tidak percaya, tidak apa-apa. Anda tidak butuh semua orang percaya. Anda hanya butuh satu orang, diri Anda sendiri. Napoleon Hill pun berkata, "Protect your mind as you build your home." Lindungi pikiran Anda seperti Anda melindungi rumah Anda dari pencuri. Karena pikiran Anda adalah rumah masa depan Anda. Apa yang Anda izinkan masuk akan menentukan apa yang akan Anda bangun di dalamnya. Jadi, bijakilah milih siapa yang Anda dengarkan. Autosugesti juga akan semakin kuat jika dibarengi dengan tindakan nyata. Jangan salah paham. Ini bukan sekedar duduk diam sambil mengulang afirmasi lalu berharap uang turun dari langit. Pikiran dan tindakan harus berjalan beriringan. Autosugesti adalah cara Anda mengatur pikiran agar tindakan Anda lebih terarah, lebih berani, lebih konsisten. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tapi pikiran mereka penuh keraguan. Mereka bekerja dengan tubuh, tapi pikiran mereka berkata, paling juga gagal. Ini seperti menginjak gas dan rem dalam waktu yang sama. Maka tugas Anda adalah menyelaraskan pikiran dan tindakan. Saat Anda berkata, saya akan sukses lewat bisnis ini, maka buktikan lewat strategi, lewat pelayanan, lewat inovasi. Autosugesti membuat Anda yakin, dan keyakinannya membuat Anda bergerak dengan cara yang berbeda. Anda jadi lebih tahan banting, lebih sabar, lebih kreatif. Dalam Islam, iman itu selalu disertai amal. Jadi jangan hanya percaya, tapi bergeraklah. Tunjukkan pada Tuhan bahwa Anda bersungguh-sungguh. Kombinasikan afirmasi dan aksi. Gabungkan doa dan kerja keras. Maka hasilnya bukan hanya sukses dunia, tapi juga ketenangan jiwa. Karena Anda tahu, Anda tidak hanya bermimpi, tapi benar-benar melangkah menuju takdir yang Anda pilih sendiri, dengan pikiran yang Anda bentuk setiap hari. Penting untuk difahami bahwa kekuatan autosugesti tidak hanya berdampak pada hal-hal besar seperti kekayaan atau kesuksesan karir, tapi juga terhadap hal-hal sederhana dalam hidup. Misalnya, bagaimana Anda menghadapi konflik, bagaimana Anda memperlakukan pasangan, bagaimana Anda merespon tekanan. Pikiran yang terlatih dengan autosugesti yang positif akan menciptakan emosi yang stabil, sikap yang tenang, dan keputusan yang lebih bijak. Ini bukan soal menjadi perfect, tapi soal menjadi sadar. Karena ketika Anda sadar bahwa setiap kata yang Anda ucapkan kepada diri Anda sendiri membentuk cara Anda bertindak, maka Anda mulai bertanggung jawab atas pikiran-pikiran itu. Anda mulai memilih dengan lebih hati-hati. Mau fokus pada keluhan atau peluang, mau mengasihani diri atau menguatkan diri. Autosugesti mengajarkan kita bahwa kendali hidup tidak ada di luar sana, bukan di tangan orang lain, bukan di berita, bukan di media sosial, tapi di dalam kepala kita sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang jika baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan itu adalah hati. Dan hati sangat dipengaruhi oleh pikiran. Maka jaga pikiran Anda. Lembutkan dengan kata-kata positif. Arahkan dengan niat baik. Rawat dengan doa. Karena dari sanalah hidup Anda tumbuh dan berkembang. Seringkali orang bertanya, bagaimana jika saya sudah mencoba autosugesti, tapi tetap merasa gagal? Jawabannya ada pada satu kata, ketekunan. Napoleon Hill menuliskan bahwa kegagalan hanyalah isyarat bahwa Anda sedang diarahkan ke jalan yang lebih baik, bukan tanda untuk berhenti. Banyak orang menyerah saat hasil belum terlihat. Padahal, mungkin hanya tinggal satu langkah lagi menuju pintu keajaiban. Autosugesti bukan tentang menyulap hasil, melainkan menyiapkan mental Anda untuk tetap tenang dan terus bertindak, meski dunia belum memberi jawaban. Tuhan menguji kesungguhan Anda bukan saat Anda mendapat apa yang Anda inginkan, tapi justru saat Anda belum mendapatkannya. Apakah Anda tetap percaya? Apakah Anda tetap bersyukur? Apakah Anda tetap melangkah? Di titik itulah
Autosugesti menjadi bahan bakar spiritual. Ia menjaga semangat Anda tetap menyala dalam gelap. Ia menjaga iman Anda tetap utuh dalam ketidakpastian. Dan ketika Anda bertahan cukup lama, alam semesta pun menyerah. Ia tunduk pada ketekunan Anda. Maka, jangan takut gagal. Takutlah jika Anda berhenti sebelum waktunya. Karena siapapun yang terus mengulang kebaikan dalam pikirannya, pada akhirnya akan menemukan kebaikan dalam kenyataannya. Bukan karena keajaiban datang tiba-tiba, tapi karena ia telah menciptakan jalannya sendiri dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang selaras. Ada satu prinsip penting yang sering dilupakan dalam kekuatan pikiran: frekuensi. Seperti radio, hidup Anda akan menerima sinyal sesuai dengan frekuensi yang Anda pancarkan. Jika pikiran Anda terus diisi dengan kecemasan, kekurangan, dan ketakutan, maka frekuensi hidup Anda akan menarik kejadian-kejadian yang sejalan dengan itu. Sebaliknya, jika Anda membiasakan diri berpikir tentang kelimpahan, cinta, dan harapan, maka Anda sedang menyesuaikan diri dengan gelambang berkah. Autosugesti adalah cara untuk mengacur ulang frekuensi ini. Kalimat yang Anda ulang-ulang bukan hanya untuk memotivasi, tapi juga untuk menyetel energi batin Anda. Dan ini bukan hanya teori. Penelitian dalam bidang psikologi, neuroplastisitas, dan spiritualitas membuktikan bahwa pikiran dapat mengubah struktur otak dan menarik pengalaman sesuai pola pikirnya. Dalam Islam, ini sejalan dengan keyakinan bahwa Tuhan sebagaimana prasangka hambanya. Maka, prasangkamu adalah doamu. Pikiranmu adalah undangan bagi semesta. Maka jangan undang ketakutan. Undanglah kebaikan. Ulangi setiap hari. Saya terbuka untuk rezeki yang tak terduga. Saya menerima kebaikan dari arah yang tidak saya sangka. Kalimat seperti ini bukan angan-angan kosong. Ini adalah kunci yang membuka pintu-pintu baru. Pintu yang sebelumnya tak terlihat karena pikiran Anda terlalu tertutup oleh keraguan. Mungkin Anda bertanya, apakah semua orang bisa menggunakan kekuatan pikiran ini? Termasuk saya. Jawabannya adalah tentu bisa. Tidak peduli latar belakang Anda, usia Anda, pendidikan Anda, agama Anda, atau keadaan Anda saat ini. Selama Anda punya kesadaran dan niat yang kuat, Anda bisa mulai mengubah hidup Anda hari ini juga. Anda tidak harus jadi kayak dulu baru berpikir positif. Justru dengan berpikir positiflah Anda membuka jalan menuju kekayaan dan ketenangan. Bahkan, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk selalu husnuzon kepada Tuhan dan percaya bahwa setiap doa, usaha, dan pikiran baik akan dibalas dengan jalan terbaik. Autosugesti hanyalah alat. Iman adalah pondasinya. Maka, apapun situasi Anda saat ini, sedang terlilit hutang, kehilangan pekerjaan, atau dihina orang, jangan biarkan pikiran Anda ikut hancur. Katakan dalam hati, ini bukan akhir. Ini awal dari perubahan. Tuhan sedang membentuk saya jadi pribadi yang lebih kuat. Dan setiap kali Anda ucapkan itu, Anda sedang menyusun ulang masa depan Anda. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulailah dari apa yang bisa Anda kontrol hari ini juga, pikiran Anda. Karena sekali Anda menguasai pikiran, Anda akan menguasai tindakan. Dan sekali tindakan Anda berubah, seluruh hidup Anda akan ikut berubah. Bila Anda ingin mempercepat hasil dari autosugesti, kombinasikan dengan amalan spiritual sesuai keyakinan Anda. Bagi umat Islam, zikir, sholat malam, doa tahajud, dan sedekah adalah cara luar biasa untuk memperkuat energi spiritual dan memperhalus frekuensi batin. Ketika autosugesti Anda selaras dengan doa yang penuh harap kepada Tuhan, Anda bukan hanya menyetel pikiran, tapi juga menguatkan hubungan vertikal dengan Yang Maha Mengatur. Di tengah usaha dan afirmasi, jangan lupakan bahwa hidup ini bukan hanya soal strategi, tapi juga keberkahan. Berdoalah dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhan, kuatkan niatku, bersihkan pikiranku, dan arahkan langkahku ke jalan-Mu. Kalimat seperti ini bukan hanya doa, tapi juga afirmasi spiritual. Ketika Anda menyelaraskan antara pikiran, hati, dan tindakan dengan nilai-nilai ilahi, maka apa yang Anda inginkan tidak hanya datang, tapi datang dengan berkah dan ketenangan. Jadi, jangan pisahkan autosugesti dengan iman. Gunakan keduanya. Bangun rutinitas pagi Anda dengan afirmasi dan doa.
Tutup malam Anda dengan rasa syukur dan permohonan. Dengan begitu, Anda bukan hanya mengubah takdir melalui usaha pikiran, tapi juga melalui ketundukan kepada Tuhan. Dan di sanalah letak kekuatan sejati, pada pikiran yang yakin dan hati yang berserah. Penting untuk Anda tahu bahwa membangun kebiasaan autosugesti ini tidak butuh biaya, tidak butuh teknologi canggih, tidak butuh izin siapapun. Yang Anda butuhkan hanyalah komitmen. Beberapa menit setiap pagi dan malam untuk berbicara kepada diri Anda dengan kalimat penuh arah dan harapan. Tuliskan kalimat yang mencerminkan impian Anda. Ulangi dengan perasaan. Rasakan seperti itu sedang terjadi. Dan jangan anggap ini main-main. Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah sistem kerja jiwa manusia. Pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan sugesti yang terus-menerus diulang dengan emosi. Maka, gunakan itu untuk keuntungan Anda. Jika Anda selama ini tidak punya mentor, tidak punya jaringan, tidak punya uang, anggap saja autosugesti ini adalah mentor pribadi Anda. Ia akan menjaga arah hidup Anda. Ia akan memantapkan langkah Anda. Tapi ingat, seperti menanam pohon, hasilnya tidak instan. Perlu disiram, perlu dirawat, perlu waktu. Tapi jika Anda konsisten, Anda akan melihat pertumbuhan. Bukan hanya dalam hasil, tapi dalam diri Anda sendiri. Dan pada akhirnya, perubahan diri Anda adalah kemenangan sejati. Karena dunia luar hanya mencerminkan dunia dalam. Maka, ubahlah dari dalam dulu, dan dunia akan ikut menyesuaikan. Saat Anda menjalankan autosugesti dengan kesadaran penuh, Anda juga sedang membangun kepercayaan diri. Banyak orang yang gagal bukan karena tidak berbakat, tapi karena tidak percaya diri. Mereka ragu pada dirinya sendiri. Mereka takut dinilai orang. Mereka khawatir gagal. Dan semua itu berakar dari kata-kata negatif yang telah tertanam sejak kecil, baik dari keluarga, lingkungan, maupun pengalaman masa lalu. Autosugesti adalah cara Anda membersihkan luka itu. Ia seperti sapu yang membersihkan debu keraguan. Ia seperti air yang membasuh kelelahan batin. Ketika setiap hari Anda berkata, "Saya pantas untuk sukses, saya layak dicintai, saya bisa menciptakan kehidupan terbaik saya," maka perlahan lapisan-lapisan luka lama mulai terkikis. Anda mulai melihat diri Anda berbeda. Anda mulai berdiri lebih tegak. Anda mulai menghadapi dunia dengan senyum, bukan takut. Ini adalah proses penyembuhan mental dan spiritual. Dan yang indah adalah saat Anda mulai menyembuhkan diri sendiri, Anda juga mulai menyembuhkan hubungan Anda dengan orang lain. Anda jadi lebih sabar, lebih pemaaf, lebih kuat. Karena orang yang damai di dalam tidak mudah terusik oleh luar. Maka jangan remehkan kalimat-kalimat yang Anda tanamkan ke diri Anda. Itu adalah pondasi dari harga diri Anda. Dan harga diri adalah kunci untuk membuka segala pintu kehidupan. Dalam perjalanan ini akan ada masa-masa Anda merasa lelah, merasa tidak yakin, merasa ingin menyerah. Itu normal. Bahkan Napoleon Hill pun pernah meragukan metodenya sendiri. Tapi ia tidak berhenti. Karena ia tahu bahwa semua orang besar di dunia pernah merasa gagal. Yang membedakan mereka dengan yang lain hanyalah satu hal. Mereka tidak berhenti. Maka ketika hari buruk datang dan pikiran negatif mulai menyerang, ingatkan diri Anda, ini hanyalah fase. Saya sedang bertumbuh. Dan saat itu terjadi, tambahkan satu praktik penting, bersyukur. Ucapkan syukur untuk hal-hal kecil. Untuk nafas Anda, untuk tempat tidur Anda, untuk kemampuan berpikir Anda. Karena syukur akan menaikkan frekuensi Anda secara instan. Gabungkan autosugesti dengan rasa syukur dan Anda akan menciptakan medan energi yang sangat kuat. Bahkan Tuhan berjanji, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Maka tanamkan kalimat seperti ini di pagi hari. Terima kasih Tuhan atas rizki hari ini. Terima kasih atas ide, semangat, dan kesempatan. Lalu tutup malaman Anda dengan kalimat yang serupa. Jika ini Anda lakukan konsisten, maka Anda sedang menarik bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kekayaan batin. Dan itulah inti dari kebahagiaan sejati. Karena hidup yang berkualitas dimulai dari dalam. Banyak orang menunggu hidup berubah dulu baru mau berubah cara berpikirnya. Padahal urutannya terbalik. Anda ubah pikiran dulu, baru hidup mengikuti.
Jangan tunggu kaya baru percaya diri. Jangan tunggu sukses dulu baru merasa layak. Percaya dirilah sekarang. Rasakan kelimpahan sekarang. Bertindaklah seperti orang sukses sekarang. Bukan karena Anda sedang berpura-pura, tapi karena Anda sedang melatih mental yang sesuai dengan versi terbaik Anda. Ini adalah prinsip dasar dari autosugesti. Anda mau program pikiran untuk menjadi pribadi yang sudah mencapai tujuan sehingga tindakan Anda akan mengikuti. Dan ketika tindakan Anda berubah, hasil Anda ikut berubah. Ini bukan ilusi, ini strategi batin. Banyak orang gagal karena terlalu fokus pada bagaimana caranya. Padahal langkah pertama bukan how, tapi who. Siapa Anda? Maka tugas Anda bukan mencari jalan di luar, tapi membangun karakter di dalam. Jadilah orang yang layak menerima kesuksesan itu. Jadilah pribadi yang teratur, disiplin, positif, dan penuh cinta. Maka kesuksesan akan datang bukan karena Anda mengejarnya, tapi karena Anda sudah menjadi magnet bagi kesuksesan itu. Dan itu semua dimulai dari kata-kata yang Anda ulang setiap hari ke diri Anda sendiri. Kata-kata sederhana, tapi penuh kekuatan spiritual dan psikologis. Ada satu hal yang juga harus Anda perhatikan dalam perjalanan perubahan ini. Lingkungan. Pikiran kita sangat dipengaruhi oleh suara-suara di sekitar. Jika Anda terus berada di lingkungan yang pesimis, negatif, suka meremehkan, maka sekuat apapun autosugesti Anda akan selalu ada gangguan. Karena itu bijaklah dalam memilih siapa yang Anda dengarkan. Jika Anda belum bisa menjauh dari lingkungan yang negatif, maka perkuat pertahanan batin Anda. Dengarkan audio motivasi, baca buku-buku spiritual, tonton video seperti ini yang menyegarkan pikiran. Jadikan konten positif sebagai sahabat harian Anda. Karena setiap kata yang Anda dengar akan masuk ke pikiran. Dan setiap pikiran akan membentuk emosi. Maka jangan biarkan sembarang suara masuk. Jaga pikiran Anda seperti Anda menjaga rumah. Jangan biarkan sampah masuk. Dan jika sudah terlanjur masuk, bersihkan dengan autosugesti. Setiap pagi, ucapkan, hari ini saya memilih energi positif. Saya hanya menerima kata-kata yang membangun. Saya menolak keraguan dan saya menerima keberanian. Kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika Anda konsisten, Anda akan membangun benteng batin yang kuat. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan pribadi yang batinnya kuat. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran, cinta, dan keimanan. Maka mari kita tarik benang merah dari semua yang telah kita bahas. Napoleon Hill mengajarkan bahwa keinginan yang jelas, keyakinan yang kuat, autosugesti yang konsisten, dan tindakan yang berani adalah 4 pilar pencapaian besar. Namun keempatnya hanya akan efektif jika Anda memiliki satu hal. Komitmen spiritual. Komitmen untuk tidak menyerah, komitmen untuk tetap percaya saat dunia berkata tidak, komitmen untuk terus berjalan meski kaki lelah, dan komitmen itu muncul dari kesadaran bahwa hidup Anda bukan kebetulan. Anda ada di sini karena Tuhan mengizinkan Anda ada. Dan jika Tuhan mengizinkan Anda lahir ke dunia ini, maka pasti ada misi yang harus Anda selesaikan. Misi itu hanya bisa ditemukan ketika Anda mulai menyelami diri. Ketika Anda mulai mendengar suara hati, bukan hanya suara dunia. Maka ambil waktu setiap hari untuk hening, duduk, bernafas. Ucapkan autosugesti Anda dengan pelan. Rasakan setiap katanya. Bukan sekedar menghafal, tapi menghayati. Karena kata-kata yang dihayati akan menembus batas akal dan masuk ke jiwa. Dan saat jiwa Anda tersentuh, maka energi semesta ikut bergerak. Disitulah perubahan sejati terjadi, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dari pikiran menjadi kenyataan. Perjalanan ini tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Anda hanya perlu satu hal untuk memulainya, keberanian untuk mempercayai bahwa hidup Anda bisa berubah. Dan jika Anda sudah membaca sampai sejauh ini, artinya Anda sudah lebih siap daripada kebanyakan orang. Anda tidak datang ke sini secara kebetulan. Anda dipandu oleh sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin oleh doa-doa masa lalu Anda. Mungkin oleh harapan dalam hati Anda yang paling dalam. Maka jangan sia-siakan momen ini. Jadikan hari ini sebagai titik balik. Tulis kalimat tujuan hidup Anda. Ulangi setiap pagi. Rasakan setiap malam.
Perkuat dengan doa, lindungi dengan syukur, dan jalani dengan sabar. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu sempurna. Cukup jujur, cukup tulus, cukup konsisten. Karena keajaiban tidak datang dalam bentuk cahaya besar. Ia datang dalam langkah-langkah kecil yang Anda lakukan hari demi hari. Dan suatu hari nanti, Anda akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih Tuhan, aku tidak menyerah." Dan pada hari itu, bukan hanya hidup Anda yang berubah, tapi juga orang-orang di sekitar Anda. Karena saat satu orang berubah, ia bisa menginspirasi 1000 orang lainnya. Maka biarlah perubahan itu dimulai dari Anda, dari pikiran Anda, dari hati Anda. Saat Anda mulai menyadari kekuatan ini, Anda akan memperlakukan pikiran Anda dengan sangat hormat. Anda tidak akan lagi membiarkan kata-kata negatif tinggal terlalu lama. Anda akan mulai menyaring, memilih, dan mengarahkan energi pikiran seperti seorang arsitek spiritual. Anda akan menyadari bahwa setiap pikiran adalah doa, dan setiap doa jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menciptakan realita. Maka tulislah doa-doa Anda dalam bentuk autosugesti. Ulangi dalam keadaan bersih, setelah wudhu, setelah ibadah, atau sebelum tidur. Karena saat pikiran Anda tenang, pintu bawah sadar lebih terbuka. Dan pada saat itulah Anda bisa menanamkan impian Anda paling dalam. Jangan lupa sertakan emosi. Emosi adalah bahan bakar. Jika Anda ingin impian Anda terbakar terang, maka isi setiap kalimat dengan rasa cinta, syukur, harapan, dan keyakinan. Jangan mengulang kalimat seperti robot. Ulangi seperti orang yang sedang berbicara pada Tuhan. Penuh harap, penuh cinta, penuh iman. Dan jika ini Anda lakukan secara konsisten, Anda bukan hanya akan menjadi magnet rezeki dan kesuksesan, tapi juga magnet kedamaian. Karena pikiran yang terlatih adalah jiwa yang tentram. Dan dalam ketentraman itulah Anda bisa mendengar bisikan takdir yang menuntun Anda ke jalan kemenangan. Sebelum kita akhiri, mari kita renungkan satu hal. Hidup ini adalah refleksi dari apa yang Anda pikirkan secara terus-menerus. Apa yang Anda tanam di pikiran akan tumbuh menjadi tindakan. Tindakan akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan akan menciptakan nasib. Maka jika Anda ingin mengubah nasib, ubahlah kebiasaan pikiran Anda. Jangan biarkan hari-hari berlalu dengan pikiran kosong atau negatif. Gunakan kekuatan Anda untuk menciptakan makna. Ulangi autosugesti Anda dengan cinta. Bantu diri Anda bangkit setiap kali jatuh. Dan jadilah pribadi yang bisa Anda banggakan. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih indah daripada menjalani hidup yang sesuai dengan jiwa Anda. Hidup yang penuh arah, penuh makna, penuh ketenangan. Dan semua itu dimulai bukan dari orang lain, tapi dari Anda. Dari pilihan Anda untuk mulai mempercayai diri sendiri, untuk mulai berbicara baik kepada diri sendiri, dan untuk mulai bertindak dari niat yang bersih. Maka mulai hari ini, jadilah pemimpin dalam pikiran Anda sendiri, dan biarkan pikiran Anda menjadi cahaya bagi jalan hidup Anda. Karena ketika Anda memimpin pikiran Anda sedang memimpin takdir Anda, dan dunia akan membuka jalan bagi siapapun yang tahu kemana dia ingin pergi dan berani melangkah dengan iman. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kata-kata dalam video ini menyentuh hati Anda, jika ada satu kalimat saja yang membuat Anda berpikir lebih dalam, maka itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang terbangun. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Ini baru permulaan. Mulai sekarang jadikan autosugesti sebagai bagian dari hidup Anda. Bukan sesekali, tapi setiap hari. Karena hidup Anda layak untuk diperjuangkan. Pikiran Anda layak untuk dibersihkan. Takdir Anda layak untuk dituliskan dengan sadar. Dan saya ingin Anda tahu, Anda tidak sendiri. Kita sedang membangun komunitas orang-orang yang percaya bahwa kekuatan pikiran, iman, dan niat bisa mengubah hidup. Maka silakan tulis di kolom komentar, apa autosugesti Anda? Apa tujuan Anda tahun ini? Mari kita saling menyemangati, saling mendoakan, dan jangan lupa untuk klik subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan memperkuat jiwa dan pikiran Anda. Karena setiap minggu, kita akan terus melangkah bersama dengan ilmu, dengan spiritualitas, dan dengan kesadaran penuh. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah Anda, semoga Anda menjadi pribadi yang damai, sejahtera, dan penuh arah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap sadar, dan tetap jadi pemimpin dalam hidup Anda sendiri.